tuh cewek yang baju merah. Udah jelek-jelek begitu, berani-beraninya ikut casting. Mungkin aja dia emang berbakat acting, Bu. Kamu kok malah belain sih? Dia itu saingan kamu. Sin, Ibu yakin kali ini kamu pasti yang mendapatkan peran di sinetron ini. Kamu lihat dong, nih. Lihat semuanya. Kamu di sini paling cantik, paling putih. Tapi Bu, tadi waktu di dalam ruang casting, waktu Sinta disuruh acting, Sinta nggak bisa, Bu. Sinta grogi. Kamu kok bego banget sih? Kamu kan udah latihan depan kaca. Kok masih grogi? Mungkin emang Sinta tuh nggak berbakat acting, Bu. Bego banget sih kamu. Kamu itu punya wajah yang cantik, jadi harus dimanfaatin. Kalau mau terkenal dan kaya, harus jadi pemain sinetron. Ngerti? Sama sih. Gimana? Ibu duduk dulu sebentar, saya membacakan pengumumannya. Yuk, Ibu tenang dulu ya. Oke, saudara-saudara, saya akan umumkan satu orang yang untuk mendapatkan peran di sinetron ini. Pasti anak saya yang dapat, ya kan? Sabar dulu, Bu ya. Yang saya sebut namanya, langsung ke lantai 2 dan ketemu produsernya. Dan yang tidak saya sebut namanya, langsung pulang. Oke? Yang terpilih untuk peran di sinetron ini, Aisyah Nirmala. Ya ampun, aku ternyata terpilih. Selamat. Ya ampun, terima kasih. Akhirnya kamu lolos juga. Langsung ke lantai 2 ketemu produsernya ya. Tunggu. Bisa yang jelek itu yang dapat? Keputusan sutradara tidak bisa diganggu gugat. Paling juga nyogok ya. Berapa sih? Ibu jangan sembarangan nuduh ya. Alah, jangan mangkir deh. Pokoknya saya mau ketemu sama saudaranya. Mau protes. Silakan. Kamu juga ikut. Ayo, cepet. Minggir. Permisi, Pak. Bapak sutradaranya ya? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Begini, Pak. Saya mau protes nih, Pak. Masa yang dapat peran utama itu anaknya jelek? Bapak lihat dong anak saya. Cantik kan? Memang cantik. Tapi di antara yang casting ini malah cantik anak Ibu. Terus gimana dong? Nggak bisa acting, Bu. Pak, tolong dong, Pak. Bantuin dong bagaimana caranya biar anak saya bisa main sinetron. Anak Ibu itu nggak punya bakat acting. Tolonglah, Pak. Kan bisa diajarin. Kalau perlu, ngajarinnya di hotel. Anak saya masih perawan loh, Pak. Keluar! Ayo keluar! Astagfirullahaladzim. Tega-teganya menjual anak sendiri. Bu Yati, dari mana? Biasalah, Bu. Habis casting sinetron. Lagian di telepon-telepon terus tuh, Bu, sama orang-orang sinetron. Hebat ya, sampai ditelepon sama orang sinetron segala. Tapi Sinta dapat peran nggak? Kalau cuman casting-casting doang, kita juga bisa ya? Iya. Sebenarnya sih dapat, Bu. Tapi nggak peran utama. Jadi saya nggak ngasih, Bu. Lagian yang dapat peran utama itu jelek. Nggak level, Bu, sama Sinta. Paling-paling juga dia nyogok sama saudara, Bu. Bu, permisi Bu, rumah Bu Heni nomor 18 di belah mana Bu? Di sana, Pak, yang di ujung jalan itu. Oh iya, makasih Bu ya. Pak, sofa baru ya? Oh, iya Bu, Berapa, Pak, harganya, Pak? 3 jutaan Bu. Kenapa? Ibu mau beli juga? Ah, enggak, Pak. Jelek, norak. Ya Bu, mari Bu. Iya.
beli sofa baru dong. Bu, emang kenapa dengan sofa kita ini? Udah jelek, Pak. Kuno. Buat apa sih kita buang-buang duit untuk membeli sesuatu yang nggak penting? Apanya yang nggak penting, Pak? Sofa itu penting. Kalau orang datang ke sini, yang dilihat pertama kali adalah sofa. Jadi kalau sofa kita jelek, kita bakal diremehin, Pak. Dari mana kita mendapatkan uang untuk membeli sofa baru? Ya usaha dong. Cari tambahan, gimana, kek? Ini kerja cuma ke masjid melulu. Nggak ada duitnya. Astagfirullah, Bu. Kok masjid yang disalahkan? Lihat tuh, Pak Adi. Pulang kantor, langsung jual beli mobil bekas. Itu namanya kreatif, Pak. Lumayan kan buat beli ini beli itu. Semua rezeki itu datangnya dari Allah. Ya ampun, Pak. Rezeki itu datangnya kalau kita kreatif. Udah tahu cuma pegawai kelurahan, gajinya kecil. Bukannya usaha, kek. Saya tambahan. Pak. Gagal mulu. Masa dari sekian banyak casting kamu nggak ada satu pun yang kamu dapatin, Sin? Capek kan ibu bawa kamu kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya. Cuma punya muka cantik. Bu, emang Sinta nggak berbakat, Bu. Ya udah, jangan nangis. Malu-maluin aja kamu. Udah sana, kamar mandi. Ayo cepat. Maaf, Bu. Tadi itu anak Ibu. Iya? Kenapa? Cantik. Iya cantik, tapi percuma. Casting dimanapun nggak pernah dapat peran di sinetron. Saya bisa membantu anak Ibu untuk menjadi artis terkenal. Bener nih. Kenalkan, nama saya Andre. Saya biasa mengorbitkan artis-artis pendatang baru. Ya, yang belum berpengalaman juga sekalipun. Saya Mariati. Aduh, saya senang sekali ini bisa ketemu dengan Mas Andre. Bener, Mas? Mas bisa membantu saya biar anak saya menjadi pemain sinetron? Itu semua bisa diatur, gampang, Bu. Yang penting Ibu menurut apa kata saya. Dan segala urusan Sinta, biar saya yang atur. Ya, seperti apa ya? Istilahnya seperti manajer lah gitu. Iya. Saya pasti akan nurut apa yang dikatakan dengan Mas Andre. Kalau masalah anak saya nanti biar saya yang urus ya. Sin, Mas Andre, ini anak saya, Sinta. Dia sekarang akan menjadi manajer kamu dan yang akan ngurusin kamu. Sinta. Andre. Mohon kehadiratmu dalam sunyi doaku. Beri aku cahayamu
begini caranya susah, Bu, untuk ngerupitin dia nih. Aduh, gimana dong Mas Andre? Bantuin dong. Kita harus ngerubah strategi, Bu. Kita harus foto dia lebih seksi dan lebih berani. Saya yakin produser kalau ngeliat foto-foto seksi dia, pasti diajak main sinetron. Ya, terserah Mas Andre deh. An! Ganti kostumnya. Bu, Sinta nggak berani, Bu. Kamu harus mau, Sinta. Hah? Ini caranya satu-satunya biar kamu bisa jadi pemain sinetron. Ayo cepet pakai. Tapi Sinta takut, Bu. Sinta malu. Udah, gak usah takut. Nah, sekarang pikirkan bagaimana biar kamu bisa dapatkan uang buat ibumu ini. Cepat pakai. Pakai sekarang. Pakai. Cepet. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo cepat. Ibu Berarti mau kemana? Biasalah Bu, ada urusan. Ini mobil siapa Bu? Dibeliin suami saya, lumayan lah. Biarpun nggak baru, asal nggak kehujang nggak kepanasan. Ya kalau saya sih ogah Bu, beli mobil bekas. Kalau kayak begini sih, saya juga mampu Bu beli. Saya mendingan beli yang baru, biar grass. Ya udah deh, saya pergi duluan, ya. Sialan, Bu Mira sudah punya mobil sekarang. Bagaimana ya dia bisa beli mobil baru? Suaminya kan cuma pedagang buah di pasar. Awas saja. Aku harus bisa beli mobil baru juga. Bener nih, ada produser yang tertarik sama Sinta, Andre. Iya. Tapi ibu tahu sendirilah, untuk menjadi bintang sinetron itu nggak gampang, Bu. Apalagi zaman sekarang saingannya terlalu banyak. Dan banyak sekali orang-orang yang berminat di bidang ini. Satu-satu jalan ya kita memberikan servis yang lebih lah buat mereka. Caranya? Caranya? Begini, Bu. Setelah produser melihat foto-foto seksinya Sinta, produser itu tertarik dan berminat untuk mengajak Sinta main sinetron. Tapi dengan syarat, produser itu minta ditemani tidur oleh Sinta. Gitu. Tapi Sinta pasti diajak main sinetron kan? Ya pasti dong, Bu. Pasti. Dan ibu akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Oke. Tapi gimana dengan Sinta? Untuk masalah Sinta, nanti aku yang urus. Sin, besok kamu nggak usah ke sekolah ya. Kenapa, Bu? Casting lagi ya? Ya, kali ini benar-benar serius. Dan ibu yakin setelah ini kamu pasti menjadi pemain sinetron. Bu, Sinta tuh nggak mau main sinetron, Bu. Sinta tuh nggak punya bakat sama sekali. Sinta tuh pengen jadi dokter. Dasar anak atau ciri kamu ya. Mau jadi dokter? Apa kamu pikir jadi dokter itu murah? Mahal dan lama, tahu nggak? Bapakmu itu cuma pegawai kelurahan. Udah deh, lupakan cita-cita kamu itu. Dengan wajah dan tubuhmu itu, kamu tuh lebih pantas jadi artis, tahu nggak? Uangnya lebih banyak dan cepat. Ingat tuh ya, besok kamu nggak usah ke sekolah. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu dalam menjalani semua ini.
Mas Andre, kok kita ada di lobi hotel ini sih? Emang beneran ya ada casting di sini? Begini sih, kebetulan produsernya tuh ingin kenal kamu lebih secara pribadi gitu. Sinta nggak ngerti. Produsernya itu mau tidur sama kamu sih. Enggak, Bu. Sinta nggak mau jual diri. Kamu harus melayani produser itu. Dia itu satu-satunya jalan biar kamu terkenal dan kaya. Ngerti? Tapi Sinta nggak mau ngelakuinnya, Bu. Dengar ya anak tolol. Aku mengandung kamu selama 9 bulan dengan susah payah dan melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Dan sekarang kamu mau melawan perintah ibumu. Hah? Apa kamu mau jadi anak durhaka? Tapi itu kan dosa, Bu. Alah, jangan ngomongin dosa di sini. Sekarang pikirkan bagaimana kamu bisa membalas jasa ibumu ini. Ngerti? Ayo, sekarang cepat ke sana. Ayo cepat. Masuk. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Bu. Ini Sinta. Jadi silakan. Kalau Bapak perlu saya ada di kamar ujung. Permisi, Pak. Sinta. Sinta. Kamu cantik sekali, Sinta. Kok diam? Jangan takut ya. Sinta mau main sinetron. Film. Cantik sekali. Ayo. Jangan takut, jangan takut. Kok kamu begitu tega sama anakmu sendiri, Mar? Aku kan cuma nggak pengen lihat anakku hidup susah. Lagian kan ini juga untuk kepentingan Sinta kok. Untuk kepentingan anakmu atau kesenanganmu sendiri, hah? Ini kan untuk kepentingan kita berdua. Ternyata semudah ini mendapatkan uang. Kenapa nggak dari dulu seperti ini aja ya? Ingat ya, jangan pernah berani kamu bilang sama siapapun. Ibu akan membuat kamu menderita dan ibu sanggup membunuh kamu kalau kamu sampai berani bilang sama orang lain. Mengerti kamu? Mengerti? Pakai seragammu lagi. Oke, sekolah ya. Kamu lidah tak berucap, tersujud aku
maafkanlah hambamu ini. Ampunilah dosa-dosa hamba. Dan atas semua perbuatan yang telah hamba lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengar ya. Yati beli apa? Biasa Bu, beli gula sama kopi itu ya. Kopi yang ini? Iya. Bu Yati, belanja dekat rumah aja bawa HP. Harus dibawa, Bu. Nanti kalau ada yang nelpon untuk Kesti sama Sinta gimana dong? Sinta main sinetron ya? Kok saya nggak pernah lihat di TV sih? Ya, mungkin kebetulan aja Ibu nggak nonton. Nanti ya kalau Sinta pas masuk TV, saya kasih tahu. Bu Yati baru beli sofa ya? Tahu dari mana? Saya memang udah pesan sofa, Bu. Tapi datangnya seminggu lagi. Maklumlah, harganya mahal, Bu. Bu Yati makin makmur aja nih. Ya, namanya juga rezeki, Bu. Berapa ini, Bu? 10.000, Ibu. 10.000 ini. Ya. Oke, mari Ibu. Saya permisi dulu. Terima kasih ya. Ya. Sinta, Bapak, kamu kenapa, nak? Sinta nggak apa-apa kok, Pak. Bilang sama bapak. Kamu sakit? Enggak, Pak. Sinta nggak apa-apa kok. Benar. Mar, ini Andre. Ada job buat Sinta nih. Nanti malam, kamu bawa Sinta ke Hotel Angkasa jam 7. Aku udah minta disiapin 2 kamar. Sip deh. Aku juga kangen nih sama kamu. Lagi mau nih, ha? Ya mau dong. Ya udah ya. Dah. Akhirnya kesampaian juga aku beli TV. Waalaikumsalam. Sin, mau kemana kamu? Saya mau pengajian, Bu. Gak usah. Sekarang cepat ganti baju, terus ikut Ibu. Bu, kamu nih mau kemana sih? Dia tuh mau ke pengajian. Kok malah kamu ajak pergi? Pak, Sinta itu ada pemotretan. Ngaji kan bisa tiap hari. Kalau pemotret kan tiap hari, Pak. Hah, gak usah ngebantah. Ayo cepat ganti baju. Ayo cepet. Nih, buat kamu. Bangun. Nih, gua tambahin. Besok lagi ya. Juta, Andre. Mana bagian saya? Udah ini, 2 juta. Sinta? Sinta? Sinta, kok diam aja sih? Ya ampun, kamu kenapa? Digebukin orang tadi ya? Ya udah, nggak apa-apa. Besok juga sembuh. Ya udah, sekarang kamu mandi sana cepet, ya. Terus jangan lupa tuh muka dikasih foundation yang banyak, biar bengapnya hilang, ya. Ya udah sana cepet. Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini?
bukakanlah jalan bagi hamba-Mu ini, ya Allah. Pulang naik apa? Jadi aja ya. Saat hatiku meratang, waktu ku datang menghadang, keluh lidah tak berucap, tersujud aku mengharap. Mohon kehadirat-Mu dalam sunyi doaku. Beri aku cahaya-Mu, pelitalah Assalamualaikum. dengarkanlah doaku. Setiap manusia pasti punya masalah, Dek. Tapi masalah saya ini berat sekali, Pak Ustadz. Rasanya saya udah gak sanggup lagi. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuan kita. Percayalah, masalah yang sedang Adik hadapi ini pasti ada jalan keluarnya dari Allah. Oleh karena itu, kita harus tawakal dan beriman kepadanya. Meniti setapak. Adik bisa ceritakan kepada Pak Ustadz. Haruskah aku menceritakan semua yang kualami ini? Bukankah itu sama saja dengan mencoreng muka ibuku sendiri? Aku gak bisa ngelakuinnya. Aku gak mungkin menceritakannya pada siapapun di dunia ini. Tidak, Pak Ustadz. Biar saya yang simpan sendiri semuanya. Semua itu keputusan Adik. Sebagaimana Adik juga yang berhak untuk menentukan apa yang akan Adik lakukan untuk hidup Adik. Tapi yang harus Adik ingat adalah setiap orang yang menjalani hidupnya dengan tawakal kepada Allah pasti akan mendapatkan kemuliaan darinya. Agar jauh aku dari Makasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Dek. atapmu. Sialan. Kemana sih anak itu? Udah jam segini nggak datang-datang. Seharusnya jam 4 sore ini dia ada di lokasi syuting. Kenapa sampai jam segini belum datang? Ya mana aku tahu, Ndre. Masih untung dikasih peran walaupun bukan peran utama. Daripada jadi figuran terus. Minimal kalau dia punya nama, kita kan enak kasih harganya ke umum senang. Ya terus bagaimana dong, Ndre? Aku takut kalau peran itu dikasih ke orang lain kalau dia nggak datang. Nah, itu yang aku takutin, Ma. Atau jangan-jangan Sinta lari dari kita, Ma. Nggak mungkin, Ndre. Dia mau kabur kemana? Dia nggak ada duit. Lagian kan dia takut sama aku. Iya juga sih. Ayo sekarang kita cari dia. Ayo. Bu, makan ya, Bu. Mau makan apa, Mbak? Boleh deh nasi bungkusnya. Mau minum apa, Mbak? Air putih aja, Bu. Kak, saya lapar. Hei, pengemis. Ganggu orang makan aja. Bu, biar saya bayar, Bu. Makan ya, Dek. Makasih, Kak. Makasih. Aku harus kuat seperti anak kecil itu. Allah pasti membantuku melewati cobaan ini. Sinta? Sinta? Sinta?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Sinta mana? Pak, Sinta masih di lokasi syuting. Syutingnya belum selesai, Pak. Kamu tinggal sendirian. Sinta itu kan anak kita satu-satunya. Kalau ada apa-apa bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Di sana kan banyak teman-temannya. Jadi dia nggak akan kenapa-kenapa. Selesainya kapan? 3 hari lagi, Pak, di puncak. Ini pun aku pulang karena mau ngambil baju gantinya Sinta. Setelah ini aku nyusul, terus nemenin dia, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu jaga baik-baik dia ya. Ya, Pak. Ya iyalah, Sinta itu kan sumber penghasilanku. Kurang ajar tuh anak. Kemana sih dia pergi? Kenapa aku bisa sampai di masjid ini lagi? Kurang ajar tuh anak. Berani-beraninya dia kabur. Tenang aja, Mak. Sinta pasti bisa ditemukan. Paling-paling dia nggak jauh dari sekolahannya. Dia kan nggak punya banyak uang untuk lari jauh, ya kan? Dan orang-orang yang aku suruh mencari, ini ahlinya dalam mencari orang hilang. Paling-paling besok siang juga udah sedang ketemu. Tapi bagaimana, Andre, kalau nggak ditemuin? Dari mana kita dapetin duit? Sinta itu kan sumber penghasilan kita. Tapi kamu tenang aja. Sinta pasti ketemu. Percaya deh sama aku, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Desinta. Desinta. Bangun, Dek. Desinta. Pak Ustadz, maaf Pak, saya ketiduran. Sekarang Desinta pergi wuduk dulu. Kita sholat subuh ya. Iya Pak. Bagaimana keadaan Desinta sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sekarang saya sudah lebih tenang. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mau nyediain tempat istirahat, makanan dan pakaian untuk saya. Sudah menjadi kewajiban kita, De, untuk saling membantu. Sekarang Desinta bisa ceritakan kenapa Desinta tidak pulang ke rumah, tapi malah tidur di masjid. Saya udah gak sanggup lagi, Pak. Tinggal bersama ibu saya. Ade punya masalah dengan ibu. Bersabarlah, De. Kita harus ingat, ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita dengan susah payah. Tapi Pak Ustadz, Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan ibunya. Sorga itu, De, ada di bawah telapak kaki ibu. aku gak mungkin menceritakannya. Biarlah semuanya akan kusimpan sendiri sampai mati. Sinta, ayo pulang. Sabar, Bu. Sabar. Ibu ini siapa? Saya ibunya Sinta. Udah deh Pak Ustadz, nggak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bermaksud untuk ikut campur, Bu. Mari kita bicarakan semuanya dengan baik-baik. Hah? Banyak ngomong loh. Ambil. Pak Ustadz. Tunggu! Lepaskan! Cukup, Bu! Kamu menyebut diri kamu sebagai ibu. Tapi perilaku kamu
sama sekali tidak mencerminkan perilaku seorang ibu. Iya, Ma. Bu! Masuk! Masuk! Berani-berani ya kamu kabur dari ibu ya? Hah? Cerita apa kamu sama Pak Ustadz itu? Cerita apa? Cinta nggak cerita apa-apa, Bu. Kalau kamu sampai berani cerita sama orang, ibu akan lebih kejam dari ini. Kalau perlu, bunuh kamu. Sebagai hukumannya, kamu tidur di gudang. Jangan, Bu. Ya Allah. Ampunilah dosa ibuku. Angkatlah aku dari kenistaan ini, ya Allah. Akhirnya kita bisa tidur dengan enak malam ini, sayang. Aku kan sudah bilang, Sinta pasti bisa diketemukan. Sini. Halo? Oh, iya bos, iya bos. Gimana bos? Baik bos, baik. Iya, namanya Sinta. Ya jelas pemain sinetron dong bos. Oke, besok malam saya antar ke hotel. Oke bos. Kita dapat order. Yang ini uangnya pasti banyak. Kamu memang cantik luar biasa, sayang. Apalagi kalau kamu sudah dalam pelukanku. Tapi sekarang, minum vitamin dulu ya. Biar kamu sehat, dan nanti kita bermainnya bisa hot. Ayo, sayang. Ayo, ini hanya vitamin kok. Biar kamu sehat. Ayo, Nana. Ayo, sayang. Gitu dong. Pinter. Sayang, aku ke kamar mandi dulu. Aku mandi. Begitu aku keluar dari kamar mandi, kamu siap, ya? Dan kita bermain. Mantap. Siap ya, sayang? Ayo sayang, katanya udah siap. Malu ya? Sayang, ayo dong sayang. Yuk. Tolong kamu ke kamarku sekarang. Gadis itu mati overdosis di sini. Tolong bereskan semua barangku, sidik jariku, dan jangan sampai ada yang tertinggal. Ingat ya, nyawamu taruhannya. Sampai sekarang suamiku juga nggak tahu kalau Sinta mati karena kita berdua, Andre. Iya, polisi juga tidak bisa membuktikan kalau kita yang menjual Sinta ke om-om Senang.
Tapi ingat ya, ini rahasia kita berdua. Setelah itu, kamu harus menikahi aku. Ingat tuh. Iya, Andreku sayang. Oke. Aku akan tinggalin suamiku yang tua renta itu. Ya? Mariati! Benar-benar biadab! Kamu sudah jual Sinta! Hah? Kamu sudah bunuh Sinta! Nggak perlu kamu jelaskan! Kamu memang benar-benar perempuan yang sudah bersekutu dengan iblis! Pak! Mariati. Bang, kamu benar sayang sama aku. Masa kamu nggak percaya sama aku sih? Yang benar. Aku ingin menikah sama kamu. Ya? Andre! Mar? Kamu membacakan kamu! Tunggu, Mar. Udah deh, gak usah jelasin. Aku berikan semuanya pada kamu. Anak aku jual juga untuk kamu. Tapi kamu tega mengkhianati aku, dia. Aku bunuh kamu. Sabar. Aku bunuh kamu. Saat hatiku